Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk studi kasusnya itu judulnya Analisis Harapan Hidup di Indonesia pada tahun 1985 sampai 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Bushiri Dan dan saya teman Muhammad saya. Muhammad Faza Fadlar S. Untuk pengertian, apa itu angka harapan hidup? Angka harapan hidup adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam satu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Salah satu kegunaannya adalah dapat digunakan sebagai indikator kesehatan masyarakat suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik kondisi kesehatan secara umum di negara tersebut. Ini mencerminkan faktor-faktor seperti perawatan medis, akses ke layanan kesehatan, dan gaya hidup masyarakat. Untuk data tunggalnya bisa scan di sini. Oh ya, teman-teman jika menyukai data tunggal, maka teman-teman akan diarahkan ke link ini, scanet.txt. Di mana di sini data tunggal kami yang digunakan untuk project. Kemudian jika teman-teman memilih opsi link PDF, teman-teman akan diarahkan untuk PDF kami. Di mana di sini lengkap ya datanya, di mana dari tahun 2025 sampai tahun 1985 lengkap dengan persentasenya. Oke, next. Dan di sini ada data kelompok, yang di mana nilai tengah diperoleh dari penjumlahan batas atas dan batas bawah, kemudian dibagi dua. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif, tidak dapat dari penjumlahan semua frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Selanjutnya di sini ada perhitungan kembali. Yang pertama ada rata-rata. Rata-rata di mana didapat dari perkalian antara frekuensi tiap kelas dan juga nilai tengah. Di mana hasilnya yaitu 2749,23 dibagi dengan N yaitu 41 dengan hasil 67,0,5. Untuk mediannya pada 67,45 didapat dari N plus 1 dibagi dengan 2. Sedangkan modusnya adalah 68. Kemudian varians populasi. Varian populasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh persebaran nilai-nilai data dalam suatu populasi terhadap nilai-nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Sehingga pada kasus ini didapat 338,21 dibagi 41 yaitu hasilnya 8,25. Dan untuk standar deviasinya yaitu akar dari 8,25 yaitu 2,87. Kemudian untuk rumus rentang data yaitu selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah, di mana dalam kasus ini 72,67 dikurang 61,39 yaitu 11,28. Next. Selanjutnya ada diagram batang. Diagram batang di sini menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan kelompok harapan hidup di Indonesia. Selain itu, ini juga menunjukkan bagaimana frekuensi kelompok angka harapan hidup yang berbeda yang dikelompokkan dalam interval tertentu. Next. Di sini juga ada histogram. Histogram ini menggambarkan distribusi frekuensi angka harapan hidup berdasarkan kelompok kelas tertentu. Sebagai diagram seperti diagram batang. Histogram ini menunjukkan seberapa banyak data yang terdistribusi dalam kelas-kelas yang telah dikelompokkan. Next.
Kemudian ada OGIF. OGIF adalah kurva frekuensi kumulatif yang menggambarkan jumlah total data yang lebih kecil atau sama dengan nilai tengah dari setiap kelas. Setiap titik pada kurva menunjukkan jumlah data kumulatif yang terdapat dalam kelas hingga titik tersebut. Titik pertama, yaitu di nilai tengah 62, memiliki frekuensi kumulatif 5, yang berarti ada 5 data di bawah nilai 62. Titik terakhir pada 72 menunjukkan jumlah kumulatif, yaitu 41, yang menunjukkan jumlah data secara keseluruhan. Next. Kemudian ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran di sini menunjukkan persentase distribusi data berdasarkan kelompok angka harapan hidup, di mana setiap sektor dalam diagram mewakili proporsi data dalam kelas-kelas tertentu. Next. Selanjutnya ada polygon frekuensi. Ini menggambarkan garis yang menghubungkan titik-titik pada setiap kelas frekuensi. Ini memberikan visualisasi yang jelas tentang tren distribusi frekuensi data pada setiap kelas. Polygon ini menggunakan nilai tengah kelas pada sumbu X dan frekuensi pada sumbu Y. Dan yang terakhir ada regresi linear persentase dengan tahun. Grafik ini menggambarkan hubungan yang jelas antara tahun dan persentase harapan hidup dengan menggunakan regresi linear. Garis regresi menunjukkan adanya kenaikan harapan hidup Indonesia selama periode tahun 1985 sampai 2025 yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam berbagai sektor di Indonesia yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Oke, sekian dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.